Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama dengan saya Bella Dona Wenas dalam Inspirasi Harian OIM One Year in Mission. Seperti yang sudah kita ketahui, tema kita sepanjang bulan ini adalah This is Love. Dan judul renungan kita pada hari ini yaitu Menemukan Harapan. Kita sudah mendengar bagaimana kehidupan, perasaan, dan apa yang telah dilalui oleh Adam di renungan sebelumnya. Dan kali ini kita akan berfokus pada satu karakter perempuan pertama yang diciptakan di Taman Eden, perempuan yang menemani Adam, yaitu Hawa. Ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, mereka tidak saja meninggalkan rumah mereka, tetapi juga semua kenyamanan dan kesempurnaan yang dulunya mereka rasakan. Sekarang, tanah yang dulunya memberikan hasil begitu memuaskan, harus dikerjakan dengan keringat dan perjuangan. Binatang-binatang yang ramah dan bersahabat berubah menjadi ganas dan terasing. Setiap kali Hawa melihat daun-daun berguguran dan bunga-bunga yang layu, pikirannya melayang kepada pilihan yang ia buat di Taman Eden. Air mata mengalir di pipinya seraya ia memandang lesu ke gerbang indah Taman Eden. Tetapi ia tahu tidak ada gunanya meratapi masa lalu. Sebelum mereka diusir, Tuhan telah berjanji kepada Hawa bahwa dari benihnya lah, dari kandungannya, akan datang seorang Mesias. Dan janji ini terus terngiang-ngiang di telinganya. Hawa melihat ke perutnya yang sudah membesar. Sebentar lagi ia akan melahirkan seorang anak. Apakah mungkin anak ini yang akan menjadi Mesias yang dijanjikan? Hatinya berdebar begitu kencang, dan Hawa kemudian mengajak Adam untuk berdoa bersama agar anak ini bisa membawa mereka kembali ke Taman Eden. Ketika waktunya tiba, Hawa merasakan rasa sakit yang amat sangat di perutnya. Ia belum pernah merasakan sakit yang seperti ini. Wajahnya berkeringat. Ia menggenggam tangan Adam sekeras mungkin sambil berteriak, "Inikah kutuk yang Tuhan berikan padaku? Sungguh teramat sakit apa yang aku rasakan." Hawa berjuang di antara hidup dan mati untuk melahirkan seorang anak. Dan semua penderitaan yang ia rasakan berubah menjadi kebahagiaan ketika ia mendengar suara bayi yang menangis. Sosok mungil yang Hawa gendong seakan memberikan harapan baru kepadanya. Dan ketika Hawa menatap mata mungil itu, ia teringat kepada janji Tuhan akan Mesias. Dan Hawa kemudian berkata, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Kejadian 4 ayat 1. Tetapi sebenarnya bukan itu yang Hawa katakan. Jika kita melihat dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, Watomer kaniti is at Yahweh, yang artinya, aku telah menerima seorang pria, Allah. Pada waktu Hawa melahirkan Kain, ia tidak saja beranggapan bahwa Kain adalah anaknya, tetapi ia juga menganggap bahwa Kain itu adalah benih yang dijanjikan Allah. Mesias yang akan membawa mereka kembali ke Taman Eden. Bayangkanlah tahun-tahun yang Hawa nikmati seraya melihat Kain bertumbuh besar. Hawa pasti selalu merenung kapan kira-kira Kain akan menjadi sang Mesias. Sayangnya, harapan Hawa hancur berantakan ketika ia mendengar bagaimana Kain telah membunuh Habel dengan tangan dingin. Kematian Habel tidak saja menghancurkan hati Hawa, tetapi juga mencampakkan semua harapan yang Hawa telah miliki di dalam Kain. Anak perjanjian itu ternyata bukanlah Kain, dan Hawa kehilangan 2 anak pada saat bersamaan. Dengan penuh air mata, Hawa menyadari tidak ada jalan singkat untuk kembali ke Eden. Tetapi di tengah duka cita yang Hawa rasakan, Tuhan memberikan seorang anak laki-laki yang diberi nama Set. Kali ini, Hawa mengerti bahwa sang Mesias bukanlah seseorang yang ia lahirkan secara langsung, melainkan seorang anak yang datang dari garis keturunannya. Biarpun ia tidak tahu kapan sang Mesias akan datang, tetapi ia tahu secara pasti
bahwa Mesias itu akan membawa kembali keturunannya ke Taman Eden yang dulunya ia rindukan. Walaupun kita melihat kekecewaan Hawa akan kerinduannya untuk kembali ke Taman Eden, tapi satu yang dapat kita lihat dari sifat Hawa dalam situasi itu, dia tetap sabar dengan pengharapannya. Marilah kita tetap sabar dalam pengharapan kita. Mesias telah datang untuk pertama kalinya, dan dia sudah membuktikannya. Dan pasti kedatangannya yang kedua kali akan segera terjadi, karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk tetap setia dalam pengharapan kami. Ajarlah kami untuk selalu berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan berjumpa lagi di inspirasi harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.